tidak ada yang namanya pejabat kepala dinas sampai 15 tahun. 15 tahun kepala dinas satu badan PU saja nggak ada. Nah, artinya beliau memang beliau itu kurang apa? Dan pandemi itu kan di masa beliau sebagai sekda kan. Artinya kepala daerah atau pimpinan ASN dimanapun itu kinerjanya terujinya pada saat bagaimana beliau-beliau itu menangani pandemi COVID kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngopi ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Beberapa waktu lalu kita diskusi soal kasus yang terjadi atau hal yang dialami oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Bapak Muhammad Hilman, terkait dengan penilaian kinerja oleh atasan penilainya yang kemudian dinilai sangat kurang. Ini yang kemudian menjadi ramai dalam perbincangan publik, termasuk kemudian masuk dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita tidak spesifik bicara soal itu, tapi kita bicara soal bagaimana sesungguhnya sosok seorang Muhammad Hilman di mata rekan beliau. Ada dari organisasi yang satu profesi dengan beliau, dari Persatuan Insinyur Indonesia, dan juga dari Ikatan Alumni Teknik Sipil ULM Banjarmasin. Sudah hadir bersama saya dalam ngopi kali ini. Yang pertama ada dari pengurus PI Kalimantan Selatan, Pak Mulyatno. Assalamualaikum, Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Mul sudah hadir dalam ngopi kali ini. Kemudian juga hadir Pak Mursyid Rahman, Ikatan Alumni Teknik Sipil dari ULM. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga hari ini, Pak. Alhamdulillah. Pak, ini kan ada hal yang menarik dalam perbincangan publik yang kemudian ramai dalam banyak pemberitaan soal yang dialami oleh Pak Hilman. Hari ini kita bicara tentang sesungguhnya sosok seorang Pak Hilman di organisasi sendiri, di PI seperti apa, di alumni seperti apa. Nah, ini kan menjadi penting untuk kemudian publik tahu, karena ini soal bagaimana pejabat atasan beliau menilai kinerja seorang Hilman. Nah, pertama saya ke Pak Mulyatno dulu, pengurus PI. PI itu Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan Selatan. Wilayah Kalimantan Selatan. Wilayah Kalimantan Selatan. Ya. Satu organisasi dengan Pak Hilman. Pak Hilman. Pak Hilman kemarin kebetulan sebagai Ketua PII Kabupaten Banjar, Pak. Oh, karena ini sifatnya kepengurusan itu masih rintisan, baru dibentuk, dan dia pertama untuk waktu itu masih kayak PJ Ketua PI Kabupaten Banjar, karena dinilai, karena kebetulan kami dari PII, pengurus PII tahu persis lah, karena memang dari kuliah sampai sama-sama besar itu kan mulai dari kampus sampai apa itu tahu gitu. Namanya Muhammad Hilman itu sepak terjangnya mulai dari kampus itu dia itu dari sisi akademis itu terus nomor satu untuk angkatan kelasnya. Kalau misalkan ranking 1 lah, mungkin kalau IP itu bisa dikatakan tertinggi dan paling cepat lulusnya. Paling cepat untuk angkatan 88 dia waktu masuk, nanti Pak Mursyid yang lebih tahu. Terus kalau karena di kampus itu karena dia juga sportif, karena dalam arti kata sportivitasnya itu dia tinggi, karena memang dia tuh juga bukan sifatnya tuh bukan atletik, tapi dia juga karateka. Oh iya, karateka. Jadi kalau orang itu kan sportivitasnya jadi itu jiwa sportifnya itu ada terbentuk gitu. Semangat Gusindo. Itu semangat Gusindo. Gusindo Gusti Perdana itu anunya. Iya. Gitu. Kalau di organisasi sendiri beliau seperti apa, Pak? Kalau kemarin dia kalau di PI, memang dia ketuanya, Ketua Kabupaten Banjar. Iya. Nah, untuk merintis supaya lebih diminati, karena memang Kabupaten Banjar kan relatif juga banyak itu anggotanya. Cuma memang belum ada kepengurusan, makanya kemarin ditunjuklah sama wilayah untuk jadi Ketua PII Kabupaten Banjar. Nah, sampai sekarang. Tapi beliau aktif di organisasi. Aktif, karena memang dalam arti kata aktifnya itu memang tidak menghidup langsung, tapi dia mengkoordinir untuk level kabupaten is oke lah. Yang memang menjadi wilayah dia. Untuk wilayahnya dia gitu, kan tidak harus lapor terus gitu kan. Ya, siap. Jadi Pak Mul sudah lama memang sangat mengenal seorang Hilman sejak dari kampus. Sejak dari kampus, dia kemudian merintis, dia usaha sampai jadi ASN, terus sampai sekarang gitu. Kan sebelum ke ASN di Kabupaten
Kabupaten Banjar, kan Pak Hilman pernah di Banjarmasin Ya, kan? ASN Kabupaten. Di Pemko Banjarmasin di Balai Kota. Iya, iya. Iya, oke. Oke, sekarang saya ke Pak Musid. Pak Musid sesama alumni ya? Satu angkatan. Satu saya. angkatan. Angkatan Angkatan masuk, kalau kita disebut angkatan 88 itu berarti masuk kampusnya masuk tuh kampus angkatan 88. 88. Oh, iya, iya. Nah, cuma saya ketinggalan kereta karena beliau yang paling smart lah di antara kita. Jadi dia duluan. Saya belakangan nyusul. Oh, jadi lulusnya Duluan Pak Hilman. Duluan Pak Hilman. Semasa kuliah atau pergaulan dengan teman-teman sendiri waktu di teknik sipil di ULM seperti apa sih Pak Mus? Seorang Pak Hilman? Ya, sosoknya sih humble ya. Humble artinya walaupun beliau mempunyai kemampuan intelektual di atas rata-rata kita, tapi apabila kita ingin discuss atau ada problem solving yang harus diskusikan, terbuka. Kemudian ya seringkali malah catatan-catatan dia tuh beredar di antara kita. Kalau dulu kan tugas itu luar biasa lah, kita anak Kerpean. sipil itu kan. Iya, iya. Seringkali yang dia berlelah-lelah begadang apa segala macam, kita tinggal menikmati hasilnya karena mereka-mereka yang cerdas ini kan duluan selesai. Iya, kan. Jadi kita Jadi ini dapat tadi ya, kita sana ya. Jadi kita yang ketinggalan ini kalau nggak dibantu, solidaritas kita di teknik itu kan luar biasa. Kalau tanpa solidaritas, tanpa keakraban itu, rasanya untuk lulus itu perlu effort yang luar biasa. Tapi karena seperti Pak Mul ini, senior saya di 84, setidaknya beliau nyumbang buku buat kita. Nyumbang buku artinya kalau harusnya kita pinjam, ya kan? Dengan ada beliau itu kita cukup Terbantu jadi. iya, terbantu. Kalau kita harus beli, wah luar biasa Pak. Zaman segitu ya, Iya, bukan betul. kayak kita sekarang Kita- ini tinggal browsing kan. Waktu itu masih buku. Iya. Nah, Om Hilman dari kami kalau di angkatan tuh sesama itu sering manggilnya tuh Om gitu kan. Supaya Walaupun satu angkatan. kalau satu angkatan. Jadi beliau punya relationship atau networking sama senior-senior. Senior-senior yang bagus ya, terutama beliau yang dari Kalimantan Tengah kan. Oh ya, beliau dari Kalteng. Kalimantan Tengah. Jadi kalau kita pinjam buku, kalau kita yang dari daerah yang tidak satu daerah ini kan otomatis harus mencari network baru. Kalau beliau sudah terbina, karena beliau orangnya juga enak diajak koordinasi belajaran dan seringkali itu kayak gini. Ada hal-hal yang menurut kita nih udah mentok ya gitu. Ada mentok. Ya beliau diberi kelebihan, jadi ada terobosan ya, kayak gitu. Terobosan yang bisa memecahkan masalah, baik bagaimana kita kuliah atau khususnya kita menyelesaikan studi, tapi juga di organisasi. Karena di organisasi juga kita satu angkatan 88 itu relatif dominan Pak Mulya. Jadi kita itu sampai 5 tahun di atas kita, angkatan di atas kita, kemudian 5 tahun kemudian itu karena kita nih punya nilai plus kayak gitu angkatan kita ini, jadi dikenal sama beliau-beliau. Jadi ke atas ke bawah kenal. Beda dengan sekarang. Iya. Sekarang satu angkatan aja Bisa kenal kan kayak gitu. Iya, betul. Jadi waktu di pekerjaan beliau setelah lulus itu sudah bekerja. Saya nyusul di pekerjaan di luar, beliau kan nggak langsung juga ke ASN kan. Masih sempat di di swasta juga, di swasta juga. Jadi, diskusi ngalir. Pernah satu pekerjaan nggak? Kalau satu pekerjaan langsung enggak, tapi jenis pekerjaan kita kan relatif sama. Karena dia duluan. Jadi kalau misalnya ada hal yang baru buat kita, tapi buat dia kan belum tentu baru. Sudah pernah dia kerjakan. Dia share ke kita. Solusinya kayak gini. Sama kalau misalnya kita sekarang di pekerjaan yang kita geluti, misalnya kita ada masalah hukum, ada masalah bahasa-bahasa teknis yang birokrasinya kayak gini. Karena dia mumpuni di bidang itu, ya kan? Di bidang itu ada teman kita yang di daerah lain, kita diskusinya ke dia. Dia yang bantu cari solusinya kayak gitu. Kita buka forum diskusi. Artinya orangnya nyaman. Nyaman, alhamdulillah. Jadi kalau ada sesuatu itu sebetulnya diajak ngomong enak lah. Diajak ngomong enak. Jadi bukan orang yang kaku ya? Enggak kaku. Dia bahkan sempatkan istilahnya di di masa-masa sulitnya beliau, mungkin kita semua tahu lah beliau kehilangan pendamping beliau sebelumnya kan. Dia
fokusnya terhadap kerjaan, bahkan menolong teman, berhadir apa segala macam di kegiatan kita itu tetap berupaya maksimal untuk hadir. Jadi sampai sebegitunya beliau, walaupun dalam urusan pribadi beliau dalam posisi itu tadi ya, sedih ya. Iya. Saya Pak Amul, artinya kan secara pribadi, secara sosial beliau orang tadi kata Pak Mursid, orang yang sangat humble kan, orang yang sangat nyaman berinteraksi. Itu dari sisi sosial. Kemudian dari sisi kemampuan, orang yang memang di atas rata-rata kemampuannya ya. Itu memang sebenarnya kalau dari sisi akademis itu kalau mungkin susunan yang sebenarnya berpendidikan S2, S3 sampai profesor itu kan dasarnya yang paling memang otaknya yang paling cerdas itu kan dari S1 Pak. Kalau S2 itu tinggal mengumpulkan data jadi buku S2. S3 pun dari penelitian dari basic S1. Nah ini saudara terus terang aja kita di Fakultas Teknik itu mungkin kalau yang seumur kami yang sudah kepala 6 ini tahun 80 itu paling susah yang namanya kuliah. 7 tahun bisa lulus kan syukur. Tapi beliau itu 5 tahun bisa lulus itu artinya itu sudah sangat-sangat luar biasa. Di teknik sipil 5 tahun zamannya itu. Kalau sekarang ya memang sudah 4 tahun itu sudah bukan berita lagi. Tapi kalau zaman itu 5 tahun makanya terus ya alhamdulillah dia sekali lulus ditangkap memang yang sudah memang moncer. Dalam arti kata senior kami, saya nggak usah disebut di sini senior untuk belajar mendidik, makanya dia betul-betul kalau untuk mohon maaf kalau misalkan saya jual kecap, kalau untuk ASN untuk level Indonesia itu memang yang namanya sekda itu sudah teratas. Tapi dari semua sekda yang ada itu saya berani bukan bertaruh Pak, membandingkan ayo mau sistem akademik atau manajerial atau siapa apanya dengan saudara Mas Hilman ini itu sangat-sangat luar biasa. Sekarang gini, tidak ada yang namanya pejabat kepala dinas sampai 15 tahun. 15 tahun kepala dinas satu badan PU nggak ada. Nah, artinya beliau memang orang yang dibutuhkan di situ. Beliau itu kurang apa? Dan tanda kutip betapa rumitnya manajerial dinas PU Kabupaten Banjar. Beliau mampu menghandle itu. 2 periode Pangeran, almarhum Guru Khalil. Nah, masih dipakai, artinya sudah 15 tahun. Sebelumnya lagi, baru beliau jadi yang kebetulan ini bupati yang ada itu kan sempat juga baru jadi sekda itu. Karena memang pemilihan untuk dipilih jadi sekda itu memang sudah sangat-sangat tepat. Karena memang tidak, tapi kalau masalah penilaian orang suka tidak suka sudah itu soal lain. Pak Mul, ketika Pak Hilman itu menjadi sekda di birokrasi itu kan urusannya sudah sangat sibuk kan. Tapi dengan teman-teman masih berinteraksi nggak sih? Sangat-sangat berinteraksi. Walaupun sudah di sekda. Iya. Itu kalau misalkan ada yang walaupun memang Pak Sekda 88 ada pernah 8 angkatan 83 yang notabene baru sebulan COVID berita meninggal dia datang. Berarti senior beliau tuh? Senior beliau, seniornya 5 tahun, bukan senior 1 tahun, 4 tahun dan itu meninggal karena COVID. Itu tadi Pak. Jadi kita harusnya kan ikut melihat kinerja seseorang itu di saat-saat yang krusial, saat-saat genting. Contoh kan beliau kan hadir pada saat pandemi itu kan di masa beliau sebagai sekda kan. Iya. Artinya kepala daerah atau pimpinan ASN dimanapun itu kinerjanya terujinya pada saat bagaimana beliau-beliau itu menangani pandemi COVID ya. Mengusahakan agar masyarakat ini seminimal mungkin terpapar COVID dengan dampak yang paling ekstrim. Nah, beliau kan bisa lewati itu. Iya. Karena sekda ini kan dapurnya birokrasi pemerintah daerah. Iya. Bapak tahu sendiri. Kita yang di Banjarmasin, di Banjarbaru, di Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar pada saat COVID itu orang nggak mau Pak pakai masker, vaksin, iya kan? Iya. Tanpa pendekatan beliau yang teman-teman ASN, otomatis siapa di atas ASN? Sekda kan Pak? Iya. Bukan kepala daerah kan di atas ASN ini. Karena yang mengkoordinir sekda. Secara kerja kan Pak. Nah, itu beliau mampu target dikasih
dikerjakan. Kan seperti itu. Pak Musti, sebagai seorang kawan, sesama alumni pernah satu angkatan misalnya, ketika mendapat info, kan berita marak nih soal seorang Pak Hilman Sekda mendapatkan penilaian kerja sangat kurang waktu itu kan. Bayangan Pak Mursid dan teman-teman ketika itu seperti apa? Yang tersirat di kami itu berarti pada saat kita berhasil membuat jembatan yang bisa dilewati oleh beban terberat sedemikian rupa, bisa membuat bangunan tinggi yang kokoh, bisa membuat jembatan pelabuhan yang bagus, jalan yang bagus, itu serta-merta prestasi itu hilang tanpa ada parameter penilaian yang baik terkait rekam jejak kita, di partisipasi kita, keterlibatan kita di proses pembangunan itu. Setara seperti itulah rasanya kita itu. Kita nggak ada nilainya, Pak. Kita merasakan seperti itulah kira-kira yang dirasakan oleh Om Hilman gitu kan. Tapi kaget kan? Ya pastilah, Pak. Pastilah. Artinya seorang teman yang tadi kata, saya bisa membayangkan Pak Mursid, Pak Mul, seorang yang kemudian terbaik di angkatannya, lulus cepat 5 tahun di era itu kan luar biasa. Kemudian mendapatkan nilai kinerjanya seperti itu, tidak membayangkan. kebayang, Pak. Jadi itu tadi saya analogikan seperti itu. Artinya kalau kami yang duduk jadi ASN, berarti nilai kami kalau ada nilai di bawah E lagi, mungkin kami yang dapat itu. Karena seorang Om Hilman tadi dibilang seorang Om Hilman seperti aja itu dapat nilai terendah seperti itu, apalagi kita, ya, apalagi kita ya kan? Dan kebetulan di situ juga ada yang alumni yang notabene cuma ibaratnya ada yang cuma sekedar lulus. Nah kita nggak kita pungkirin, kan ada juga yang sangat lulus kayak misalkan Mas Hilman ini, itu sangat lulus karena memang dari sisi materi ilmunya is oke lah. Nah terus kenapa kok yang lain yang tidak begitu tidak ada dinilai? Kalau saya nilai ini sebenarnya bukan penilaian, Pak. Ini penghukuman, dihukum. Jadi hukum itu kan harus sebenarnya itu ada proses. Dihukum itu kan ada proses, pasti ada tidak ujuk-ujuk ada hasil. Kalau ini sudah langsung hukum, artinya divonis. Kalau proses kan sebenarnya bukan dihukum dulu, artinya ditanya-tanya, memang lu jadi tersangka, baru terdakwa, setelah baru terpidana. Nah ini kalau tahu-tahu sudah langsung, dan itulah yang gantunganmu. Nah itu kan kalau dibilang kaget itu nggak cuma kaget. Karena terserah saja bagaimana mungkin se-alumni kami yang paling tertinggi jabatan SN itu cuma teman saya ini. Si Om Hilman ini? Om Hilman ini saja. Memang ada di kabupaten lain yang kita dari angkatan 88 itu ada 3 orang yang menduduki jabatan sekda itu. Ada sekda juga? Ada sekda juga. Cuma semua nge-refer apa yang dilakukan di daerahnya itu ke Om Hilman gitu. Yang doktor dari angkatan saya itu cuma ada 4. Om Hilman salah satu pionir yang doktor dulu waktu itu. Kurang apa coba? Artinya kompetensi beliau ya, kalau kita bilang kompetensi ya seperti itu. Pak Mursid, di tengah keterkejutan, kaget tadi seorang Om Hilman mendapatkan nilai itu, ada proses bertanya nggak, ada mengkonfirmasi nggak, atau diskusi kah, atau misalnya nanya ke Om Hilman, kok bisa seperti ini? Apakah memang kinerjanya Om Hilman memang buruk atau seperti apa misalnya? Kalau tanya langsung sih enggak, karena bagaimana kita tetap tahu bahwa yang namanya sekda itu memang banyak problem, dan untuk menyelesaikan problem di suatu pemerintahan tempat itu ada sekda, Pak. Nah, karena bagaimana di alumni kita itu ada perangkatan. Nah, kebetulan beliau ketua alumni juga ketua angkatan kelasnya. Nah, makanya mungkin beliau kita ngikutin saja yang senior itu. Gitu aja. Pak Mursid ada bertanya nggak sih, kaget misalnya? Jadi ke blow up-nya itu kan begitu ada di medsos kan? Di medsos macam-macam. Iya, seperti itulah. Jadi begitu kita dapat itu, saya belum sempat nanya, saya baru buka ini link berita tuh. Handphone saya itu udah relatif padat sama teman-teman lain. Nanyain.
kayak pakai sahnya. Nah, ya, kalau bahasa Banjar kayak gitu, Iya, iya. macam-macam bahasa lah dipakai kan. Ada, ceritanya macam-macam lah kan teman-teman kita ini kan ada dari Macam-macam, bermacam iya. suku juga kan. Iya. Jadi akhirnya saya beranikan dirilah di sela posisi seperti itu tuh kan bukan hal yang mudah lah. Saya permisi dulu, saya tanya kondisi seperti itu, saya tanyakan. Seperti apa sih ceritanya? Oh, Nah, Pak jadi Mursyid nanya. saya tanya, jadi ya seperti Pak Mul bilang tadi, kalau di kitab harusnya kan ada parameter penilaian ya, ada tahapan penilaian. Mungkin misalnya nih dipanggil, diklarifikasi kinerja ini, kalau nggak baik apa segala macam, atau ada surat peringatan satu kah, atas instruksi misalnya dari kepala daerah, atau ada keluhan dari masyarakat kayaknya kan ada tahap klarifikasi dan verifikasi. Itu tidak dijalani oleh beliau, tidak ada dijalani oleh beliau. Jadi maka kami di kesempatan setelah diskusi itu memahami bahwa ini karakter assassination, jadi pembunuhan karakter. Karena yang kami pahami juga dengan nilai seperti itu, maka Om Hilman ini kecuali memang link beliau atau ada yang bermurah hati bisa mengangkat beliau keluar dari zonanya Yang ada Kabupaten sekarang. Banjar, baru bisa berkarir yang lebih jauh lagi, entah di provinsi, entah di kementerian. Tapi yang kami khawatirkan memang itu, bahwa kalau nilai seperti itu, ini seperti kita sudah ketemu amat tembok yang sangat tinggi. Bisa dilewati tapi effortnya luar biasa. Tinggi, tebal. Pak Mursyid, artinya keyakinan Pak Mursyid dengan berteman lama satu angkatan, kemudian mengetahui bagaimana dikata Pak Mul kemampuan seorang Om Hilman ini kan di atas rata-rata, bisa lulus cepat, tetap tidak yakin dengan nilai yang hari ini harus diterima oleh seorang Pak Hilman. Kalaunya penilaian saya, kalaunya orang boleh menilai, maka saya harapkan kalaunya saya menilai juga tidak diprotes ya kan? Iya, karena masing-masing punya hak. Iya, punya hak kan kita. Jadi penilaian saya itu nilai yang sangat tidak manusiawi, tidak masuk akal dan tidak layak diberikan ke Om Hilman. Penilaian saya pribadi, mudah-mudahan itu juga mewakili warga yang ada dalam ikatan alumni teknik sipil yang ada baik di tataran Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar, bahkan di seluruh Indonesia, karena kita ikatan alumni ini warganya juga sampai ada yang di Jakarta, ada yang di Medan, artinya ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Sulawesi. Jadi pertanyaan itu juga, masuknya juga dari berbagai penjuru ke kita untuk menyampaikan ini kok kayak gini ya gitu. Seperti itu. Jadi suasana kebatinan itu tidak hanya dirasakan oleh Pak Mursyid pribadi, tetapi teman-teman yang lain pun orang yang mengenal seorang Om Hilman sama situasi batinnya. Pak Mul, artinya lagi-lagi tetap ini menjadi satu yang mengagetkan teman-teman, mengagetkan Pak Mul di organisasinya di PII soal hal yang harus diterima oleh seorang Om Hilman. Ya, itu kalau dari sisi mungkin kita stop dulu dalam arti kata untuk seseorang untuk menjadi sekda itu kan saringannya tidak main-main juga. Iya. Karena memang itu untuk kalau misalkan untuk tentara itu bintang 4 di daerah itu. Bintang 4-nya itu jenderal itu juga tidak main-main. Nah, itu tahu-tahu kalau sampai dinilai seperti itu kayak artinya yang menilai selama ini dinilai orang itu yang guru-guru yang menilai dulu itu memang artinya tidak berkompeten kan? Yang menilai Hilman untuk yang pernah menempatkan beliau di situ. Itu kan artinya logikanya kan gitu, Mas. Ya apalagi ujung-ujung misalkan ini. Nah, ini tanda kutip orang yang tidak tahu ASN tahu-tahu menilai. Nah, ASN itu kan prosesnya juga tidak hari ini proses kan ada step by stepnya kan panjang banget. Untuk apalagi level untuk jenderal di suatu daerah, penilaian jenderal di suatu daerah. Nah, itu kok tahu-tahu langsung di cut off itu. Saya nambahkan tadi. Jadi kalaunya penjenjangan itu pasti ada sekolah pimpinan. Betul. Kayak gitu kan? Berbagai diklat sudah dilalui. Diklat ini, diklat itu ya kan? Artinya kelihatan rapornya di situ. Kalau dia tidak layak, otomatis nggak lulus itu.
ya kan? Iya. Nah, kalau dinyatakan lulus dan sekarang dinilai berarti yang menyatakan lulus seperti Pak Mul bilang tadi, yang menyatakan lulus ini kapasitas Diragukan. seperti Iya. itu Pak. Jadi sampai sebegitunya, artinya Pak Mul, Pak Mursid melihat bahwa dengan kan jabatan sekda itu kan jabatan karir puncak seseorang ASN di tingkatannya masing-masing, Tingkatan kalau di masing-masing. kabupaten misalnya. Iya. Artinya dengan segala pengetahuan dan pemahaman yang Pak Mul sadari, Ya. Pak Hilman itu memang orang yang pantas dan layak dalam jabatannya sekarang sesungguhnya. Oke, kalau misalkan saya, mungkin saya katakan berani bertaruh Pak, semua sekda yang ada di Indonesia, ayo kita tes kapasitasnya dengan pengetahuannya, dengan manajerialnya dia, dengan beliau. Terus terang aja kalau misalkan ini mungkin dia itu untuk teman-teman yang tadi disebutkan ada yang mungkin dokter-dokter itu beliau itu sebagai ini, kamu hidup untuk dari sisi ilmu pengetahuan maupun manajerial ASN. Jadi teman-temannya itu memang sandarannya dalam arti kata memang komunikasinya ya sama dia karena memang dia paling senior untuk jadi dari pegawai negeri. Jadi dia dianggap mentor, tapi tiba-tiba mentornya ini Nah, seperti itu. Cacat up gitu. Artinya kan seorang Om Hilman yang dianggap mentor dijatuhkan nilainya, berarti Yang murid-muridnya yang muridnya seperti apa, kemudian yang menilai di diklat, di SPM apa segala macam, sebenarnya salah nilai. iya kan? Kan gitu Pak logikanya. saya tidak tahu. Salah kasih nilai dong. Iya. Mungkin Om Hilman sudah ikut kali yang di level Lemhanas. jenderal itu apa? Lemhanas. Lemhanas. Harusnya sudah. Iya. Harusnya sudah. Nah, kalau misalnya sampai level gitu artinya itu kan iya nggak ada. Ya, terakhir Pak Mul, Pak Mursid. Kita ini kan bukan soal seseorang, bukan soal namai seorang Hilman, Betul. tapi ini Iya, bicara tentang ini kan bagaimana tata kelola birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Iya. Ada soal tadi prosedur kata Pak Mursid yang harus dilalui dan segala macam. Betul. Kalau orang itu dinilai misalnya tidak bagus, tidak cakap misalnya, ada diingatkan kira-kira bahwa dia melenceng, dia tidak cakap dan segala macam. Terakhir kalimat dari seorang Pak Mul sebagai seorang yang teman satu profesi, sama-sama di satu organisasi dengan Om Hilman, apa yang ingin disampaikan kepada Om Hilman? Kalau pertama ya sabar dan serahkan sama yang di atas. Insya Allah ada penyelesaian dengan cepat lah. Jadi semua pasti akan berakhir. Semua berakhir dan insya Allah ada nilai yang lebih untuk beliaunya. Jadi ada hikmah di balik ini. Ada banyak sekali hikmahnya. Ya. Oke, terakhir Pak Mursid, pertanyaan yang sama, apa yang ingin disampaikan kepada Om Hilman? Saya meyakini bahwa Om Hilman dengan segala kondisi yang sedang dijalani itu pasti akan bisa melewati ini, kemudian akan mendapatkan grade kelas yang lebih tinggi. Kalaupun tidak di birokrasi, pasti ada di bidang lain yang sangat signifikan dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi mohon izin saya juga menyampaikan buat rekan-rekan alumni Fakultas Teknik bahwa tetaplah bekerja semaksimal mungkin untuk bangsa dan negara, untuk daerah, untuk Banua, karena sebagai ASN ataupun di bidang-bidang yang lain kita berusaha sebaik mungkin saja, belum tentu mendapatkan penilaian yang baik, apalagi kalau bekerja yang tidak baik atau di bawah standar. Itu Pak, harapan kita ya, mudah-mudahan ini bisa secepatnya memberikan manfaat terbaik buat kita semua. Tapi apapun yang terjadi, tetap bangga dengan apa yang dilakukan Pak Hilman. Bangga. Pak Mul sama. Sangat bangga. Ya karena memang dia itu Layak. in the best, Pak. In the best di anunya. Oke, baik, terima kasih Pak Mul, terima kasih Pak Mursid. Sekali lagi, setidaknya kan menjadikan kita ingin publik tahu bagaimana sesungguhnya sosok seorang Pak Hilman atau Om Hilman tadi di mata teman-temannya, di mata rekan satu profesi, misalnya satu organisasi, agar ada hal lain yang orang lihat dari sosok seorang Hilman, bahwa orang itu tidak tahu kecuali Pak Mursid misalnya karena satu angkatan menilai seorang Pak Hilman itu punya kemampuan yang rata-rata di atas rata-rata. Tadi kata Pak Mul, beliau mampu lulus dalam 5 tahun. Di era itu sesungguhnya hal yang sangat jarang. Itu yang terjadi. Hanya sekali lagi, inilah cerita lain tentang seorang Pak Hilman, Sekda Kabupaten Banjar. Terima kasih Pak Mul, terima kasih Pak Mursid. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, bicara tentang sisi lain dari seorang
Pak Muhammad Hilman, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Banjar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.